angkat suaramu bagi Tuhan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya undang Bapak Ibu jemaat, silakan bagi diri. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam janji naikkan pujianmu, kemenangan. Dialah Tuhan juru selamat kita. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kembali Engkau jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh tetap hidup, kami tetap boleh merasakan segala hal yang baik. Karena kami tahu itulah tangan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah dilepaskan memimpin hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Engkau jadikan dan Engkau undang kami kembali datang ke rumah-Mu untuk kami boleh beribadah, bersekutu dengan Engkau. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami harus datang dengan pengakuan kami orang-orang yang lemah, kami terbatas. Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu akan dosa kami, tapi Engkau tahu. Mungkin orang lain tidak melihat, tetapi Engkau dengan jelas mengoreksi apa yang ada dalam pikiran dan hati setiap kami.
Maka dengan kesadaran kami sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan berkuasa, Tuhan, kami mengaku dengan jujur, kami berdosa kepada Engkau. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu sekali lagi. Kami mohon Tuhan penyucian-Mu, menyucikan, memurnikan, sehingga setiap kami boleh datang layak menghadap hadirat Engkau. Dan melalui penyucian itulah hidup kami boleh kami kembali persembahkan bagi Engkau. Tuhan, tolong Tuhan, suci layakkan kami, kuduskan kami. Ini doa kami, penyerahan hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Siapakah pada hari ini yang merasa terberkati? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji nama Tuhan kita. Siapa yang hari ini siap menyembah dan memuji nama Tuhan kita? Ada amin di sini? Oke. Mari kita bersama, kita naikkan ucapan syukur kita yang paling dalam. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan pujian-Mu. Naikkan pujian persembahan-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur bersama-sama jemaat. Bersyukur sebab Kau setia, sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah setia dalam hidup kita. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita beroleh kehidupan. Ku bersyukur sebab Dia setia, sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Dia sangat Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur. Bersyukur sebab Dia setia, sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu.
bersyukur sebab Dia setia, sebab Kau setia. Dia Tuhan yang besar, Dia yang pantas menerima puji dan sembah kita semua, Dia yang layak kita tinggikan. Mari kita bersama tinggikan nama Tuhan kita, sebab Kau besar. Mari bersama dengan angkat suara kita naikkan nama Tuhan kita. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sungguh puji-pujian yang luar biasa yang telah dipersembahkan oleh paduan suara dewasa. Kita jangan mau kalah, Bapak Ibu ya. Kita harus lebih bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Ada semangat hari ini? Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan bergirang dan bersenang-senang bagi kemuliaan namanya. Dengan sambil bertepuk tangan yang paling meriah, kita angkat pujian ini. Saya belum mendengar suara tepuk tangan jemaat yang lebih hebat lagi bagi Tuhan kita. Lebih bersemangat bagi nama Tuhan kita. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi oh giranglah. Oh giranglah. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan lebih bersemangat lagi, kita memuji nama Tuhan kita. Saya belum mendengar yang dari sebelah sini. Tepuk tangannya, paduan suara. Oke. Kita pujikan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi oh giranglah. Oh giranglah. Cinta pada saya, oh giranglah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari persilakan duduk. Bersyukur hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Samuel Sugiarto. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Harta kita di dalam dunia adalah fana. Segala yang kita miliki hari ini itu sia-sia di hadapan Tuhan.
Karena yang terpenting adalah kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya. Bahkan dikatakan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan di surga, kita akan terus memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Amin saudara. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kita bahwa Yesuslah satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita. Semua yang kita miliki tidak berarti dari kita. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku.
setiamu kan menyertaiku. Kasih sayang dan setia, Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kasih setia, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kalau kami selalu diingatkan akan kasih setia Tuhan. Dan Tuhan, karena mengingat segala kasih setia itulah, saat ini kami akan kembali datang belajar firman Tuhan. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengundang Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini ya Tuhan. Menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Ini kami Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Shalom semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Jawabannya beragam ya. Saya mendengar yang terasa di luar biasa gitu ya. Ada yang jawab baik gitu ya. Ada yang tidak menjawab. It's okay Bapak Ibu, it's okay. Kenapa Bapak Ibu? Saya tidak ingin mengajak kita untuk selalu punya konsep kalau ke gereja itu harus baik-baik saja. Sometimes hidup ini tidak selalu baik, bukan? Sometimes hidup ini tidak selalu lancar. Sebagaimana tema yang akan kita renungkan, yaitu ada waktu-waktu yang buruk terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Satu tema yang selalu berat Bapak Ibu. Bukan sekedar disampaikan, tetapi berat untuk dijalani dan dihidupi. Maka doa saya buat kita semua Bapak Ibu, kita bukan cuma memahami firman Tuhan ini. Tapi biarlah firman ini menguatkan setiap kita. Secara khusus di dalam masa-masa yang sukar. Why bad things happen to good people. Dasar firman Tuhan akan terambil dari kitab Ayub. Pasal yang pertama ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Saya mengundang kita boleh membuka Alkitab kita dan tetap membukanya sepanjang khotbah ini disampaikan. Supaya kita bisa menyimak, ada nanti bagian-bagian tertentu yang akan kita baca. Dan supaya kita bisa mengetahui konteks kisahnya. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Saya akan membacakan bagi setiap kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Selamat dan berbahagia kita yang membaca firman Tuhan ini, mengamininya dan kemudian menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, di awal ini izinkan saya untuk mengajak kita melihat tema ini. Dan saya mencoba untuk memparafrasekan, bukan mengubah, tetapi mencoba memberikan tafsiran yang saya ingin percaya tafsiran terhadap tema ini Bapak Ibu akan setujui. Apa tafsirannya? Tafsirannya jadi demikian. Why God doesn't help me? That's why these bad things happen to me. Saya ulangi ya. Why God doesn't help me? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Sehingga hal-hal buruk itu terjadi kepada saya. Perhatikan penekanan saya ada pada kata saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya kena percaya mayoritas orang yang bergumul tentang tema ini
tidak membahasnya di dalam sebuah kelas teologi apologetika sambil mencoba memikirkan isu-isu dunia global. Saya tahu bahwa itu perlu kita pikirkan. Saya tahu kita perlu memikirkan kenapa ya ada orang-orang di luar sana yang menjadi korban peperangan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi bagi mereka? Saya percaya kita perlu menggumulkan hal tersebut. Cuman kalau kita boleh jujur dengan diri kita, biasanya pertanyaan ini muncul kapan, Bapak Ibu? Bukan ketika kita dengar berita perang, bukan ketika kita dengar berita tentang ada kekeringan, bukan. Biasanya kapan kita gumulkan tema ini? Atau lebih tepatnya begini, kapan kita doa, why God, why bad things happen to me? Kapan itu? Biasanya ketika kita yang mengalami kesukaran. Ketika kita mengalami kesulitan, baru pertanyaan ini kita gumulkan secara serius. Maka itu kenapa saya parafrase, karena penekanannya bukan sekedar pada pertimbangan rasional. Meskipun nanti kita akan mencoba melihat dan mempelajari. Tetapi kepada isu-isu yang lebih personal. Maka itu Bapak Ibu di awal ini saya ingin berkata, biarlah sepanjang kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu berdoa Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bawalah pergumulan kita. Bawalah bad things yang terjadi dalam hidup kita ke dalam genggaman tangan Tuhan. Ini alasan yang pertama Bapak Ibu, kenapa kok saya parafrase. Karena isu ini isu lebih personal, bukan sekedar rasional. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebenarnya pertanyaan why bad things happen to good people itu merupakan pertanyaan yang salah. Salah di mana Bapak Ibu? Salahnya ada pada kata good people. Bapak Ibu, siapa sih yang kita bayangkan good people? Mungkin kita akan berkata bahwa ya saya ini adalah good people. Saya adalah orang yang baik. Kalau kita menjawab jawaban itu dalam hati setiap kita, izinkan saya bertanya lebih dalam. Bapak Ibu yakin Bapak Ibu orang baik? Saya coba tekankan ini. Bapak Ibu yakin Bapak Ibu adalah sungguh-sungguh orang yang baik? Saya menduga, ini terlihat dari beberapa ekspresi wajah ya. Mungkin kalau dibahasakan, ini saya mencoba mengimajinasikan bahasa komik gitu ya, muncul bulat-bulat gitu ya, awan-awan. Kemudian jawaban Bapak Ibu mungkin bergeser sedikit jadi demikian. Ya nggak baik-baik sempurna, tapi lumayanlah. Mungkin sebagian akan menjawab gitu kan. Lumayanlah, I'm good enough. Saya cukup baik. Masih kurang, saya kasih terjemahan dalam bahasa 3 bahasa. Good enough, cukup baik. Nah mungkin yang terbiasa dengan bahasa Mandarin, saya kasih nih, wochang woi ya. Cuman ini aja bisa saya, jangan tanya yang lain ya. Mungkin sebagian yang berkata, ya saya ini jabuto lah ya. Jabuto. Nggak jelek-jelek amat lah. Jabuto. Oh Bapak Ibu izinkan saya mengatakan begini. Kalau saya bertanya apakah Bapak Ibu berbuat baik, saya yakin dan percaya kita semua bisa berkata yes. Bahkan saya bisa berkata Bapak Ibu bukan cuma jabuto berbuat baiknya. Mungkin sebagian orang banyak berbuat baik. Saya tahu dan saya kenal ada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya begitu rupa bagi orang lain. Berbuat baik ya. Tapi jangan lupa, tidak semua orang yang berbuat baik otomatis menjadi orang baik. Perbuatan baik tidak otomatis sama dengan orang baik. Saya tidak mau berpanjang lebar, saya berikan contoh. Pelayanan baik enggak? Baik. Melayani berbuat baik enggak? Berbuat baik. Tapi pertanyaan begini, apakah semua orang yang melayani sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang bersih
dan jujur sebagai ekspresi kasih kepada Tuhan, atau masih ada motif-motif tertentu. Bapak Ibu, saya ketika tes karunia rohani, saya itu punya karunia berkhotbah dan mengajar. Dan saya suka berkhotbah. Kalau ditanya dari antara banyak gitu ya, berkhotbah dan mengajar, nomor 1 berkhotbah Bapak Ibu. Ngajar itu oke, tapi nggak terlalu gimana-gimana. Lebih pilih berkhotbah Bapak Ibu. Tahu alasannya kenapa Bapak Ibu mengajar lebih baik daripada berkhotbah? Alasan begini, kalau ngajar itu mahasiswa masih boleh tanya. Di tengah-tengah ngajar mahasiswa boleh interupsi dan boleh berkata, saya enggak setuju Pak, it's okay, itu karena kelas. Tapi kalau berkhotbah kan enggak pernah toh. Ada jemaat tiba-tiba angkat tangan dan berkata, saya enggak setuju sama Bapak. Enggak. Biasanya kalau orang khotbah ditanyai, jawaban jemaat cuma 1, amin. Betul kan? Tapi Bapak Ibu, satu kali ketika saya itu sedang konseling begitu ya. Saya mendapati loh, kenapa sih kok saya suka khotbah? Jawabannya 1 Bapak Ibu. Karena pada masa kecil saya enggak didengerin. Pada masa kecil enggak dianggap perkataannya. Saya di antara saudara-saudara sepupu saya, karena saya anak tunggal, itu usianya paling cukup kecil lah, enggak paling kecil, cukup kecil. Jadi setiap kali mau main sama sepupu-sepupu saya yang sudah besar, selalu dianggap sekia kamu, pupuk bawang, gitu. Kecil, enggak dianggap. Dengan orang tua, saya ingat diajak pergi ke pasar Atom. Ayo Samuel beli baju. Wah senengannya beli baju. Ayo pilih ini jangan jelek ini. Pilih ini jangan. Wah semua pilihan saya jangan. Lama-lama bilang terserah. Jadilah kehendakmu. Nggak pernah didengar. Sehingga ada sesuatu yang muncul dalam diri saya. Enak loh kalau didengarkan. Kapan? Ya kayak gini ini loh. Semua dengerin saya kan ya. Bahkan kalau zaman dulu ada yang berani tidur, wah ada pendeta kan yang berani kan, yang tidur bangun, wah kan ya. Karena rasanya punya kuasa, betul. Jujur itu pergumulan saya Bapak Ibu. Sampai ketika saya sadar itu titik rawan saya. Saya ingat sekali, saya mandi di bawah pancuran air, saya nangis. Dan saya bilang Tuhan celaka. Sesuatu hal yang selama ini saya anggap karunia, justru menjadi sebuah celah yang besar. Saya bukan melayani Tuhan, saya melayani ego saya sendiri. Saya pernah memutuskan saya nggak mau khotbah lagi. Sampai saya konseling berkata, sudah saya tinggalkan semua pelayanan mimbar saya. Saya jadi penulis aja nggak pinter, nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak mau khotbah. Kenapa? Saya takut. Tapi saya bersyukur seorang rekan hamba Tuhan berkata begini, tahu titik kelemahan bukan berarti kita harus menghentikan langkah kita. Tahu titik kelemahan, itu artinya kita harus waspada. Sehingga Bapak Ibu jujur pergumulan saya setiap kali mau naik mimbar bukan sekedar dengan teks. Pergumulan terbesar saya adalah dengan diri saya. Melayani baik enggak? Baik loh. Tapi saya mau tanya, apakah semua orang yang melayani orang baik? Orang yang memberikan cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Maka kita harus bisa berkata dengan jujur, enggak. Sehingga dengan dasar inilah maka, why bad things happen to good people? Ini pertanyaan yang keliru. Tapi Bapak Ibu dengan kita tahu ini, mungkin sebagian orang berkata, iya sih Pak itu memang salah. Tapi kok rasa-rasanya kita tetap bergumul ya. Ada hal tertentu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak inginkan. Kenapa kok dibiarkan oleh Tuhan? Nah betul kan ya? Ujung-ujungnya kan tanya ke situ kan ya. Berarti benar enggak penafsiran saya tentang tema ini? Why? God doesn't help me. That's why these bad things happen to me. Nah Bapak Ibu kalau sekarang kita mau menjawab pertanyaan ini deh. Kenapa ya kok Tuhan biarkan ya? Bapak Ibu ini khotbah yang paling cepat yang akan saya lakukan. Karena jawabannya cuma satu. Wo puja tahu. Saya nggak tahu. Dan saya nggak bisa tahu. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal buruk itu menimpa kita.
Nggak ada yang tahu. Bukan cuma saya, semua hamba Tuhan. Nggak ada yang tahu. Ada amin? Pasti jawab amin kan ya? Sudah terjawab ya? Why bad things happen to good people? We don't know. Kita semua nggak tahu. Mari kita tutup dalam doa ya. Baktian selesai ya. Tentu kita bertanya, oke, kok bisa ya hamba Tuhan tidak tahu? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Memang Alkitab tidak memberitahu secara detail dan jelas. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan itu terjadi. Sebagai contoh ketika kita mengambil kisah Ayub ini. Kita perhatikan sejak dari awal sampai di akhir kitab Ayub. Ayub itu nggak tahu loh. Yang tahu kita. Karena narator penulis kitab Ayub memberitahu kisah di balik layar. Bahkan kisah yang nuansanya spiritual. Persidangan Allah. Di mana iblis datang dan berdialog dengan Allah. Dibongkar bagi kita pembaca. Tapi Ayub tahu enggak? Jawabannya enggak. Sampai kalau kita perhatikan bagian akhir kitab Ayub. Ketika Tuhan pada akhirnya tidak berdiam lagi. Tapi Tuhan berkata-kata kepada Ayub. Apa kata Tuhan? Tuhan bukan berkata gini. Ayub tenang ya. Sorry ya selama ini gua kerjain. Enggak kok aku enggak jauh dari kamu. Sebenarnya ini buat main-mainan saya sama iblis. Enggak loh. Tuhan enggak bongkar itu loh sama Ayub. Kalau kita baca apa perkataan Tuhan sama Ayub. Siapakah yang menetapkan langit ini? Apakah Allah itu membutuhkan penasehat untuk menasehati dia? Sehingga Ayub cuma bisa berkata, aku menutup mulutku. Tuhan, memang engkaulah Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih itu, ya engkau Tuhan, engkau yang berhak. Kalimat sederhananya, let God be God. Biarlah Tuhan jadi Tuhan. Ayub tahu? Ayub nggak tahu. Sehingga dalam banyak hal Bapak Ibu, Alkitab juga tidak mengungkapkan kenapa Tuhan mengizinkan hal buruk itu terjadi kepada orang-orang percaya termasuk kepada kita. Nah dengan kondisi ini saya percaya sebagian orang akan bertanya, terus bagaimana? Kalau kita nggak tahu alasannya bagaimana kita bisa memberikan respon yang tepat? Kita seringkali berpikir kalau kita tahu alasannya, tahu penyebabnya, kita bisa bertindak yang benar. Itu kan ya? Harapan kita tahu kenapa Tuhan izinkan itu supaya kita bisa lega dan setelah kita lega kita bisa memberikan respon yang benar dan tepat. Bapak Ibu saya percaya hal ini Bapak Ibu. Tahu alasan tidak menjamin seseorang bisa berespon dengan tepat. Belum tentu loh. Kita tahu yang benar, tahu yang sesungguhnya, belum tentu kita akan memberikan respon yang benar. Saya ambil contoh paling cepat dan paling pernah saya lihat di depan mata saya sendiri Bapak Ibu. Ada seorang tua, ini masih anggota keluarga besar gitu ya, yang mengajari anaknya, jangan merokok. Dan orang tuanya berkata gini, nak kamu ndak boleh ngerokok. Tahu ndak, ngerokok itu ndak baik untuk kesehatan. Ngerokok itu bisa menyebabkan ini itu. Oh semua perkataan benar Bapak Ibu. Selesai dia ngomong rokok bisa menyebabkan ini. Nanti kamu sakit, tahu enggak biaya obat itu mahal. Sambil ngajari jangan merokok, sambil dia ngerokok Bapak. Loh dia tahu loh. Dia tahu loh. Tapi tetap melakukan. Sehingga ketika anaknya berani tanya gini, lah papa sendiri ngerokok. Makanya jangan kayak papa. Dengan pembenaran gitu. Jangan kayak papa ini sudah terlanjur. Tahu yang benar. Tidak otomatis menjamin dia bisa berespon dengan benar. Maka hari ini pertanyaannya yang saya ajak kita gumulkan dan renungkan. Bagaimana di tengah-tengah pergumulan masalah bad things itu terjadi dalam hidup kita. Kita bisa memberikan respon yang benar dan tepat. How? Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama, mari kita belajar sebagaimana Ayub melakukan. Berfokus pada siapa, bukan kepada apa. Berfokus kepada siapa, yaitu Tuhan. Bukan hanya sekedar berfokus kepada apa pemberiannya. Kalau kita berfokus kepada apa, maka Bapak Ibu perhatikan. Respon kita akan bergantung kepada apa yang kita terima.
Kalau kita terima yang baik, respon kita baik. Kalau kita merasakan sesuatu hal tidak terjadi seperti keinginan kita, maka respon kita pun bisa buruk. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka disitulah Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang buruk, kita tetap bisa memberikan respon yang benar dan tepat. Saya mengajak kita melihat satu ayat Bapak Ibu. Ayub 1 ayat yang kelima. Saya bacakan bagi setiap kita. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anaknya. Anak-anaknya ini suka pesta Bapak Ibu. Kenapa? Ya orang kaya Bapak Ibu ya. Itu merupakan sebuah hal yang wajar dilakukan mereka. Memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Dari teks ini Bapak Ibu, kalau saya tanya, Ayub melakukan semua hal itu karena cinta kepada siapa? Saya percaya, sebagaimana saya ketika menggumulkan teks ini, jawaban spontan kita pertama adalah, ya cinta sama anaknya lah. Maka itu kenapa setiap anaknya selesai pesta, Ayub takut kalau sampai anaknya ini dihukum sama Tuhan. Karena cinta kepada anak-anaknya, maka Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Supaya apa? Jangan hukum anakku, ya ini anakku yang kukasih, ini anakku yang kusayangi. Oh iya Bapak Ibu, saya setuju bahwa Ayub cinta sama keluarganya. Cinta kepada anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu, teks ini bukan cuma memberitahu kita Ayub cinta sama anak-anak. Teks ini juga memberitahu Ayub cinta kepada Tuhan. Kok tahu? Alasannya begini Bapak Ibu. Kalau Ayub tidak cinta Tuhan, Ayub tidak peduli kepada kesucian Tuhan, maka anaknya mau pesta, mau melakukan apa, entah mengutuki Tuhan, entah tidak mengutuki Tuhan, Ayub bisa berkata, I don't care, saya nggak peduli. Kalau Ayub tidak cinta kepada Tuhan, Ayub tidak mengasihi akan kesucian, kebenaran Tuhan, dan dia melihat terus ke arah tersebut. Kalau Ayub tidak melakukannya, maka dia tidak perlu melakukan persembahan apapun, persembahan korban apapun kepada Tuhan. Bukankah sama seperti orang zaman sekarang? Ayub bisa berkata, toh semua orang melakukannya, wajar. Jangan cepat emosi, cool aja. Kalau namanya orang pesta, mabuk, ngomong yang gak bener dikit, wajar lah, betul kan ya? Jangan terlalu diambil hati, namanya juga orang mabuk. Kalau ketemu orang mabuk terus dia ngomong, kamu kok jelek banget, kamu kok gendut banget. Kan kita akan berkata, meskipun kita gendut sama seperti saya, kita akan berkata begini, ya sudah gak usah didengerin, kenapa? Mabuk, betul kan ya? Kan kita bisa ngomong sama Tuhan begitu, Tuhan gak usah hukum lah, cincai lah cincai. Kenapa? Mabuk, biasa aja. Tetapi karena Ayub peduli dan Ayub mengasihi Tuhan. Ayub gak ingin kesucian dan kebenaran Tuhan itu tercemar. Maka setiap kali anaknya selesai pesta, dia sungguh ingin anaknya tetap hidup seperti Tuhan. Kudus dan suci. Jadi siapa yang dicintai Ayub? Tuhan dan anak-anaknya. Hal ini mengajar kita apa Bapak Ibu? Boleh gak sih kita senang dengan pemberian Tuhan? Ya tentu. Jangan jadi orang munafik. Senang gak sih dapat hal yang baik dari Tuhan? Jelas kita akan berkata senang. Tapi pertanyaannya, fokus kita di mana? Di pemberiannya. Atau fokus kita kepada sang pemberi? Saya senang sekali Bapak Ibu waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Masih kecil, masih bahasa populernya polos gitu ya. Kalau saya pelayanan keluar, saya kemudian berikan oleh-oleh buat mereka Bapak Ibu ya. Maka pada waktu masih kecil sekali Bapak Ibu. Ketika saya pulang bawa oleh-oleh, nah ini oleh-oleh, oh terima kasih Daddy. Saya senang. Kenapa? Ketika mereka terima barang itu, mereka lihat saya
Lalu mereka lakukan adalah peluk saya. Makasih ya Dedi ya. Terus minta gendong. Oh gendong Dedi, kangen Dedi. Oh hati Bapak mana Bapak Ibu yang gak meleleh. Anak terima barang senang. Tapi lebih senang kenapa? Dedinya pulang. Semakin gede tuh. Nah Dedi pulang. Datang, oh Dedi pulang. Mana oleh-olehnya. Nah itu kan mirip kita kan ya. Fokus kepada pemberian, bukan pada Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu hal itu memberitahu bahwa ada berhala di dalam hidup kita. Ketika fokus kita bukan kepada Tuhan, berarti ada berhala di dalam hati kita. Apa itu berhala? Segala hal yang menggantikan posisi Tuhan, itu berhala. Bahkan kalau itu adalah pemberian Tuhan, itu berhala. Timothy Keller di dalam tulisan-tulisannya mencoba mengkategorikan dan baik sekali pengkategorian ini. Saya senang dan saya mencoba mengevaluasi hidup berdasarkan kategori ini. Ada 4 jenis berhala Bapak Ibu. 1, kuasa. Ada orang-orang tertentu yang pingin kalau dia itu punya kuasa Bapak Ibu. Kenapa? Dihormati, disegani. Sehingga dia akan mengejar segala sesuatu supaya apa? Dia punya kuasa, supaya dia dihormati. Atau ada orang-orang yang punya berhalanya adalah kontrol, memegang kendali atas segala sesuatu. Khawatir kalau kemudian segala sesuatu itu terjadi di luar daripada apa yang bisa dia genggam. Atau kenyamanan Bapak Ibu. Nyaman. Yang penting semuanya lancar. Yang penting semuanya baik. Berapa banyak orang rela mengkompromikan kebenaran. Kenapa? Demi kenyamanan. Sehingga bukankah ketika kita bisa mengkompromikan kenyamanan, mengkompromikan kebenaran demi kenyamanan, hal itu memberitahu kita apa? Fokus kita bukan Tuhan, fokus kita yang lain. Dan demikian juga pengakuan, diakui, dihormati. Maka ini perenungan pertama untuk setiap kita. Adakah berhala dalam hidup kita? Adakah berhala yang menggantikan posisi Tuhan? Sehingga gak heran ketika kita mengalami bad things, berhala itu akan terus bekerja untuk kemudian memaksa Tuhan melakukan apa yang kita senangi dan kita sukai. Kalau ada berhala, maka berhala itu yang menjadikan kita bukan berkata, memuji Tuhan seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi berhala itu akan mengajak setiap kita terus bertanya, why Lord, why Lord, why? Kenapa? Kenapa? Ini pertama. Bagaimana kita bisa memberi respon yang benar dan tepat? Fokus kita siapa? Ada berhala enggak dalam hidup kita? Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa meresponi yang benar dan tepat di dalam situasi tantangan, pergumulan dan kesulitan? Jawabannya adalah berpegang pada yang fondasional, bukan yang situasional. Berpegang pada yang fondasional. Yang namanya fondasi itu tetap. Yang namanya fondasi tidak berubah-ubah. Yang namanya situasi bisa silih berganti. Maka yang harus kita kerjakan dan lakukan adalah kita memegang yang tetap. Dan menggunakan yang tetap itu untuk mengevaluasi semua yang berubah-ubah. Seringkali yang terjadi Bapak Ibu adalah kita menilai Tuhan berdasarkan situasi. Tuhan baik kalau saya dapat ini. Tuhan baik kalau saya mendapatkan itu. Situasi menentukan penilaian kita kepada Tuhan. Seharusnya terbalik Bapak Ibu. Tuhan itu tidak berubah-ubah. Alkitab memberitahu dulu, sekarang dan selama-lamanya. Maka harusnya Tuhan itulah yang kita pegang. Dan kita melihat segala situasi dan segala hal yang berubah-ubah dari perspektif Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kalau terima yang baik. Kalau kita pegang Tuhan, Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah segala yang baik datangnya dari Tuhan. Kalau kita terima yang baik, maka kita segera tahu dan segera berkata, ini datang dari Tuhan. Bapak Ibu hari ini kalau kita masih bisa hidup, ini baik enggak?
seberapa besar ungkapan syukur kita untuk kehidupan yang saat ini kita jalani. Banyak orang berpikir Bapak Ibu yang namanya hal yang baik itu kalau kita menerima sesuatu yang fantastis. Bapak Ibu kalau mau pergi ke gereja, naik becak, sebut aja begitu ya, naik becak, terus kemudian di tengah jalan tabrakan sama truk, becaknya jatuh, Bapak Ibu jatuh, tapi nggak ada luka sedikit pun yang di truk justru meninggal. Saya percaya waktu Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu bilang gini, saya boleh bersaksi enggak? Tuhan itu ajaib, luar biasa. Kenapa? Saya naik becak versus truk pertama kali dalam sejarah yang di becak selamat. Betul kan? Kita baru berpikir bahwa itu berkat. Padahal sadar enggak Bapak Ibu? Dunia ini rusak karena dosa. Jadi kalau ada penderitaan, ada kesukaran, normal dan wajar. Namanya barang rusak, jangan diharap ada sesuatu yang baik terjadi. Tapi kalau kita tahu dunia ini rusak, dunia ini gak terjadi dengan sebagaimana awal penciptaan Tuhan. Dunia ini sudah kacau balau. Tapi hari ini kita masih bisa menikmati percikan-percikan kebaikan. Ini datang dari siapa? Ini siapa yang menyebabkan? Bukankah jawabannya adalah Tuhan. Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya setuju dengan beberapa tokoh yang mengatakan masalah terbesar bukanlah why bad things happen to good people. Tapi pergumulan terbesar harusnya adalah why good things happen to bad people. Kita orang-orang yang bad, jahat. Tapi kenapa kita masih bisa menerima kebaikan-kebaikan, punya keluarga, masih bisa makan, masih bisa bekerja di tengah-tengah segala kesulitannya. Kita punya segala hal itu tersebut. Bukankah jawabannya adalah karena Tuhan yang baik. Itu yang jadi fondasi. Sehingga ketika kita menghadapi segala situasi yang buruk, kita berpegang kepada yang tetap. Tuhan baik, maka harusnya respon kita adalah Tuhan, kalau engkau izinkan hal buruk ini terjadi, aku percaya Tuhan tidak tinggalkan aku. Aku percaya ada hal baik yang Tuhan pingin aku pelajari. Sehingga harusnya respon kita ketika kita menghadapi hal buruk, tapi kita berpegang kepada Tuhan yang baik, kita harusnya berkata apa? Tuhan, tolong aku. God, help me. Bukankah hal itulah yang kita lihat di dalam kehidupan Ayub Bapak Ibu. Ayub 1:21. Di tengah-tengah segala penderitaan, di tengah-tengah segala kesukaran kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub bisa berkata demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya ketika membaca ayat ini, saya bertanya-tanya, kapan ya Ayub ngomong ini ya? Kalau dari teks kan setelah Ayub mendengar kabar kehilangan, anaknya meninggal semuanya, barangnya dijarah, dia segera mencukur rambutnya, mengoyak pakaiannya dan berkata seperti ini. Tapi ada beberapa orang yang menafsirkan begini, enggak, jangan-jangan itu sudah lewat sekian lama waktunya. Sudah jauh, jangan-jangan Ayub sudah dipulihkan dulu baru kemudian dia bisa melihat, oh iya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak langsung, tidak normal itu. Yang manusiawi kalau mengalami pergumulan dan penderitaan apa? Susah, nangis, bertanya. Enggak normal yang seperti ini. Bapak Ibu, saya sekali lagi bisa mengamini dengan sungguh-sungguh bahwa memang manusiawi sih di dalam penderitaan. Kita itu bertanya, why? Manusiawi. Belum tentu benar, tapi manusiawi. Saya bisa mengakui bahwa penafsiran bahwa Ayub mengucapkan ini lambat, tidak langsung seketika. Itu sangat manusiawi berdasarkan pengalaman hidup Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang pernah Bapak Ibu alami, tapi ini yang pernah saya alami bersama dengan keluarga. Tahun 22 Bapak Ibu, 2022, di penghujung tahun Bapak Ibu, kami kedapatan berkat. Istri saya hamil anak ketiga.
Jadi sudah punya 2 anak, sudah cukup besar, sudah SD dan SMP begitu ya. Lalu dapat lagi bonus 1. Sebenarnya ini di luar planning Bapak Ibu. Jadi bagi saya ini berkat besar dari Tuhan. Itu 22 November. Desember kami masih menjalani dengan penuh sukacita, anak-anak juga senang sekali nanti punya bahasa mereka mainan baru gitu ya. Bayi kecil kan, wah lucu sekali begitu. Tapi Januari Bapak Ibu, 12 Januari 2023, istri saya keguguran. Masih beberapa bulan. Bagi orang yang gak pernah mengalami, mereka bisa berkata begini, gak apa-apa lah, toh belum kelihatan wujud anaknya. Toh belum lahir, keguguran, ya sudahlah gak apa-apa, gak sedih-sedih amat. Lebih sedih kalau anaknya sudah lahir, sudah besar terus meninggal, lebih sedih. Tapi Bapak Ibu, saya harus mengatakan itu gak benar. Setiap malam saya nangis. Setiap malam saya doa menutup hari dan bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Kenapa Engkau berikan cicipan sukacita kecil yang kami harapkan? Kami awalnya tidak berharap, tapi ketika Tuhan sudah kasih kami mulai berharap. Mendapatkan kepercayaan menjadi orang tua dari 3 anak. Tapi kenapa Tuhan tiba-tiba ambil semuanya itu? Kenapa? Beberapa bulan Bapak Ibu. Sampai saya setiap kali Bapak Ibu ngelihat ada orang hamil gitu ya, saya sedih sekali, sedih. Sampai jemaat Tuhan ada yang tahu peristiwa itu datang. Saya bersyukur melalui mereka Tuhan sedikit demi sedikit memulihkan. Dia tepuk pundak saya dan berkata, Kosem yang kuat ya. Bapak Ibu kata-kata itu biasa ya. Tapi saya ingat sekali, bagi saya hari itu kata-kata luar biasa. Karena saya membayangkan ketika dia menepuk saya dan berkata, Kosem yang kuat ya. Saya seolah-olah merasakan Tuhan itu yang menepuk saya dan berkata, aku beserta engkau. Aku beserta. Berat. Sehingga wajar enggak sih kalau orang menafsirkan jangan-jangan Ayub ini ngomongnya lambat. Jawabannya adalah manusiawi penafsiran itu. Tapi teks mengatakan sebaliknya. Kenapa? Karena teks firman Tuhan memberitahu bahwa setelah selesai Ayub berkata seperti itu, Ayub juga masih mengalami penderitaan. Dan kitab diberitahu bahwa pada waktu Ayub mau mengalami penderitaan yang kedua, iblis kembali datang kepada Tuhan. Dan kali ini Tuhan berkata, sudah lihat Ayub? Sudah lihat responnya dia? Berarti kapan Ayub memberi respon? Pada waktu peristiwa bad things itu terjadi. Maka kita bisa bertanya, Ayub kok bisa ya seperti itu? Perkataan Ayub memberitahu kita, dia memegang yang pasti. Apa yang pasti bagi dia? Tuhan itu sumber. Itu imannya dia, itu yang menjadi pengharapannya dia, itu menjadi kacamata dia untuk melihat dan menilai segala sesuatu. Maka Bapak Ibu, Ayub yang percaya bahwa Allah adalah sumber, dia jadikan itu untuk melihat. Ketika dia punya anak, dia lihat Tuhan, Tuhan, Engkau sumber, Engkau kasih saya anak. Terima kasih Tuhan, itu Ayub. Sehingga ketika dia kehilangan anak, dia kembali lihat Tuhan. Dan disitulah dia bisa dimampukan berkata, Tuhan, Engkau yang memberi. Sekarang Engkau ambil. Maka terpujilah namamu. Yang fondasional. Menjadi dasar bagi kita untuk menilai dan melihat segala sesuatu. Sehingga disitulah kita dimampukan kuat di tengah-tengah penderitaan. Orang mungkin bertanya, apa yang membuat Ayub bisa demikian percaya kepada Tuhan? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Karena teks Alkitab, kitab Ayub tidak memberitahu dengan jelas apa yang membuat Ayub demikian percaya bahwa Allah itu sumber, nggak dikasih tahu. Maka hari ini pertanyaan buat kita, kalau gitu apa dasar kita? Apa yang harusnya kita pegang? Apa yang fondasi dalam kehidupan kita? Untuk hal ini Bapak Ibu, saya punya jawaban.
Karena kita bukan cuma punya kitab Ayub. Kita punya Injil yang memberitahu bahwa fondasi kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dan kasihnya itu sangat jelas. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan inkarnasinya. Allah bukan hanya berbicara dari surga. Allah bukan hanya kirim tanda-tanda dari langit. Allah bukan hanya titip pesan kepada orang-orang tertentu. Tetapi Allah yang mengasihi manusia adalah Allah yang mau rela datang, membatasi diri, mengotori hidupnya sendiri. Di dalam dunia ini. Untuk apa? Memberitahu semua dunia. Allah mengasihi dunia ini. Sehingga Rasul Yohanes ketika menyimpulkan kalimat Injil itu. Dia cuma bisa berkata, karena begitu besar. Berapa besar? Yohanes bahkan tidak bisa ngomong. Begitu. Gak terukur. Allah mengasihi manusia. Dia datang untuk apa? Bukan untuk menikmati kesenangan. Dia datang justru untuk mencari yang terhilang. Dia berikan perumpamaan 10 domba hilang. 100 domba, 1 hilang. Hitungan matematis Bapak Ibu. Hitungan cuan-cuanan. Rugi lu nyari yang 1 ini. Kalau kita Bapak Ibu dalam dunia bisnis kita melihat hal ini. Bodoh nyari yang 1. Pengorbanannya terlalu besar. Sudah korbankan aja. Masih punya 99. Tapi kenapa Tuhan kasih ilustrasi itu? Karena Tuhan mau memberitahu. 1. Bahkan yang 1 itu seringkali ditafsirkan nakal. Domba yang nakal. Tetap dicari. Dan bukankah itu terjadi di dalam catatan Injil. Wanita Samaria yang sudah berbuat dosa berkali-kali. Dibuang dari lingkungan masyarakat. Saya percaya wanita itu mungkin berpikir inilah hidup yang akan kujalani sampai mati. Aku sudah terima, aku sudah berdamai, inilah aku. Memang gak ada orang yang bisa menerima aku. It's okay. Tapi bagi perempuan ini, siapa pernah menyangka 1 siang ketika dia mengambil air seperti hari-hari biasanya. Dia justru berjumpa dengan Allah yang berinkarnasi. Allah yang tahu, Allah yang cari 1 itu. Orang di Gerasa yang dirasuk legion, yang sudah dibuang oleh lingkungan keluarganya, sudah dianggap hopeless, tidak mungkin tertolong. Yesus datang, dan ketika Yesus datang, iblis legion yang merasuk orang itu tahu, ini bukan kebetulan. Sehingga iblis itu yang merasuk itu datang menggerakkan orang ini, sujud tersungkur di hadapan Yesus. Lalu bertanya, apa urusanmu dengan aku? Seolah-olah iblis mau berkata, hei Yesus banyak orang lain. Hei Yesus banyak orang lain yang perlu kamu tolong. Ngapain kamu urus orang ini? Ini sudah menjadi milikku. Tapi bukankah Yesus mencari yang 1 itu yang terhilang? Dan bukankah kisah itu juga menjadi gambaran kisah setiap kita? Satu kali Bapak Ibu saya pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan yang baik. Cerita ini sudah sering saya ceritakan karena kesaksian hidupnya luar biasa. Dia bisnis sukses Bapak Ibu. Kerja di perusahaan asing di luar negeri sebelum pandemi. Tinggal di Indonesia. Gaji dolar tinggal di Indonesia. Oh ini sugih Bapak Ibu. Kaya. Dia makmur sekali. Soal penghidupan dia nomor 1 Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu dia cerita sama saya. Samuel, dia ajak saya makan pagi. Setelah saya pelayanan di gerejanya, saya menginap, terus dia ajak saya makan pagi. Dia ceritain. Kamu tahu enggak hidup saya dulu seperti apa? Dia cerita, setiap bulan atau beberapa bulan sekali, dia harus pergi ke luar negeri. Presentasi atau untuk melakukan deal pekerjaan tertentu. Dan itu semua di cover oleh perusahaannya. Dia tidak mengeluarkan sepeser pun. Dan di tengah-tengah dia pergi ke luar negeri, dia bilang, saya selalu cari perempuan untuk saya ajak tidur. Saya tanya, maksudnya mohon maaf, pelacur, PSK? Oh bukan. Dia berkata, itu too easy. Karena orang itu pasti mau karena dibayar. Bagi saya gak ada tantangan. Saya akan cari orang saya deketi, yang satu pesawat dengan saya ajak ngobrol. Sampai pada akhirnya orang itu mau tidur dengan saya.
Just one night. Selesai. Nggak ada urusan lagi. Dan itu dilakukan berkali-kali, istrinya nggak tahu. Kan dia pergi sendirian. Sampai satu kali semua itu terbongkar. Istrinya sedih, istrinya marah, istrinya kecewa. Si suaminya cuma tanya gini, kamu mau apa? Mau cerai? Cerai aja, gak apa-apa. Dipanggilin pendeta Bapak Ibu. Pendeta datang, dia cerita, pendeta itu datang. Saya cuma tuding, jangan urusin hidup orang. Pulang. Mamanya si cowok, suaminya, dari luar kota didatangkan. Mamanya ini nasihati si anak, wah ngomel gak tahu apa yang terjadi. Ketika keluar dari kamar mamanya ini nangis, dia peluk mantunya, dia berkata, maafin mamanya. Mama gak pernah tahu, mama bisa ngelahirin orang seperti binatang itu. Mamanya pun berkata begitu. Si suami cuma bilang gini, kalau mau cerai, cerai. Semua ini untuk kamu. Saya cuma bawa laptop sama pakaian. Karena saya yakin semua ini bisa saya kembalikan dalam waktu 1 tahun. Istrinya konseling, dinasehati. Akhirnya istrinya memutuskan demi anak-anak. Dia bertahan dengan kepahitan dan lain sebagainya. Dan dia pikir, sudah, gak ada yang bisa nasihati saya. Saya bebas melakukan apapun. Dia masih beberapa kali melakukan perjalanan seperti itu. Sampai 1 kali dia cerita. Dia lakukan perjalanan, dia lakukan seperti yang biasanya. Selesai, wanita itu pergi pagi-pagi, dia pun mau siap-siap pergi ke perusahaannya, presentasi dan lain sebagainya. Dia masuk ke kamar mandi, dia cuci muka, dia lihat mukanya itu di kaca cermin. Dan untuk pertama kalinya dia bilang, untuk pertama kali saya melihat diri saya kok kosong ya. Katanya saya ini bisa menikmati seluruh kesenangan dunia. Harta saya punya. Seks saya bebas. Apa yang diinginkan laki-laki saya punyai. Tapi kenapa saya kosong? Saya kosong. Di tengah-tengah itu dia nangis, tiba-tiba dia nangis. Dia cerita begini sama saya, tuh Samuel, kamu tahu enggak? Kamu bertobat di mana? Saya bilang, saya bertobat di camp. Biasa ya, orang Kristen pada umumnya. Saya kasih tahu ya, Tuhan sangat baik. Apa buktinya? Ini jawabannya. Karena bahkan sampai ke kamar mandi pun Tuhan kejar saya. Di dalam kamar mandi, dia nangis, dia berlutut, dia nangis. Dia ingat lagu sekolah minggu. Dia ingat dulu ke gereja waktu kecil, bukan khotbah. Justru yang ingat ajaran sekolah minggu. Khotbah, sekolah minggu didengar. Tuhan sayang kamu. Tuhan mau bawa kamu pulang, Tuhan mau. Maka di kamar mandi itu dia nangis dan dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saya mau tobat, saya mau tobat. Dia segera telepon perusahaannya, dia bilang, sorry, boleh enggak meetingnya ditunda? Saya ada urusan yang lebih penting. Saya harus pulang ke Indonesia. Tapi nggak bisa, kami bayar tiketmu. Enggak, ini saya bayar sendiri. Dia cepat-cepat pulang ke Indonesia Bapak Ibu. Sampai di Indonesia di rumahnya dia pulang, dia segera cari istrinya. Istrinya dipeluk sambil nangis, aku mau tobat, aku mau tobat. Dia masih bisa cerita gini sama saya. Kamu tahu nggak Samuel, apa respon pertama istri saya? Dia bilang gini, kenapa? Sakit ya? HIV ya? Enggak, aku mau tobat, aku mau tobat, aku mau tobat. Lalu dia ceritakan pengalamannya. Dia sama istri ikut konseling, pelan-pelan dipulihkan. Itu Tuhan. Cari satu. Yang nakal seperti ini. Bahkan sampai kamar mandi pun Tuhan kejar. Tuhan gak tinggalkan. Bukankah yang fondasional? Bukankah yang tetap? Kasihnya Tuhan yang tidak pernah berubah bagi setiap kita. Maka kalau kita pegang ini, lalu kita menghadapi hari-hari yang buruk dalam kehidupan kita, harusnya respon yang kita keluarkan bukan kita bertanya, why Lord, why? Enggak, karena kita pegang tangan Tuhan. Ketika kita menghadapi hal yang buruk,
Maka harusnya kita berkata, Tuhan, pegang terus tanganku. Aku gak sanggup kalau Engkau lepas. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong. Maka inilah yang menjadi kekuatan kita. Ini yang menolong setiap kita bisa meresponi dengan benar dan tepat ketika kita ada di dalam penderitaan. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Satu ayat penutup Bapak Ibu, saya undang kita membaca ayat ini bersama-sama. Roma 8 ayat 32. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya ingatkan singkat Bapak Ibu. Ayat 28 Roma 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di mana segala sesuatu? Di good times, yes. Di bad times, yes. Di dalam penderitaan Allah bekerja. Bekerja apa? Pegang tangan kita. Tuntun hidup kita. Kuatkan dan topang kita. Sehingga kalau kita pegang Tuhan, disitulah kita bisa berkata, Tuhan, ini masa berat, ini masa sukar. Kuatkan dan topang hidupku. Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan kesaksian dari ayah saya, sudah almarhum. Ayah saya meninggal dengan penyakit pengecilan otak, gak bisa ngapa-ngapain, semakin hari semakin banyak motorik yang gak berfungsi, sampai akhirnya meninggal. Di dalam kondisi sakit seperti itu Bapak Ibu, keluarga besar ayah saya itu belum kenal Tuhan. Lalu mereka ajari itu, yuk gak usah ikut Yesus, ikut aku aja, maksudnya ikut ajaran yang lain. Kalau kamu mau ikut aku, ini adiknya menjanjikan, dan adiknya orang kaya Bapak Ibu. Menjanjikan 5 hal. 1, kamu diobati sampai sembuh. Atau dengan kata lain diobati sampai mati, karena gak ada obatnya Bapak Ibu. 2, untuk transportasi pulang pergi dibelikan mobil baru, dikasih supir. Dulu kami gak punya kendaraan apapun Bapak Ibu. Mobil, motor gak punya. Kemana-mana naik bemo, terpaksa naik taksi. 3, rumahmu yang jelek, rumah saya itu mau roboh. Kami gak bisa bangun. Tiang-tiangnya sudah mau roboh, kami cuma bisa beli bambu panjang untuk menyangga. Dia berkata, rumahmu ini akan saya bangun 3 lantai. Selama dibangun, kamu saya tinggalkan di apartemen. 3. 4. Untuk kamu ngerawat karena istrimu, maksudnya mama saya kerja, saya sekolah, gak ada yang bisa ngerawat di waktu hari-hari itu. Disiapkan suster dan dia yang membiayai. Dan 5, janjinya, anakmu yang tunggal itu, saya sekolahkan sampai lulus S1. Bapak Ibu, ini tawaran yang gak main-main loh. Dan orangnya mampu loh untuk memenuhi semuanya itu. Ini bukan omong kosong. Syaratnya 1, tinggalinlah Tuhan, ikut aku, kamu dapat semua. Bapak Ibu, saya bersyukur saya punya papa yang beriman. Papa saya cuma ngerespon begini, lebih baik saya mati daripada tinggalkan Tuhan Yesus. Lebih baik saya mati daripada saya tinggalkan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau papa saya disuruh cerita, dia akan menceritakan kalau saya boleh ada sampai saat ini. Meskipun saya sakit. Tapi toh itu semua topangan Tuhan. Di tengah-tengah sakit ayah saya pernah diutus sekolah, ikut lomba ke Jakarta, diantar oleh mama saya, papa saya sendirian. Kami tidak tahu bagaimana, nggak ada yang bisa ngerawat, tidak bisa dititipkan kepada siapapun. Ketika kami pulang Bapak Ibu, dari Jakarta naik kereta, pulang sampai malam hari, rumah gelap sekali, kami udah khawatir, kenapa kok nggak dinyalakan lampunya? Kami masuk, kami panggil, papa di mana? Papa saya di kamar mandi jatuh. Sejak kapan? Sejak pagi. Dan begitu kami temukan, papa saya bilang gini, kompor.
Pertama pikiran kami, lu sudah jatuh, sudah gak usah mandi karena masa air panas. Dia bilang, bukan, dari pagi aku nyalain kompor. Kompor tuh sudah mati Bapak Ibu. Gak ada yang matiin. Semua itu pertolongan Tuhan. Saya yakin Bapak saya ketika ditawari itu menggiurkan ya. Tapi dia lihat, satu demi satu. Tuhan sudah jagai, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin. Sehingga di situ dia berkata, lebih baik aku ketemu Tuhan Yesus daripada aku harus tinggalkan dia. Di tengah-tengah bad things, pegang tangan. Dan justru berkata, Lord, help me. Tuhan tolong. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik. Ampunilah kalau selama ini kami meragukan kebaikan Tuhan. Sehingga kami masih bisa-bisanya mengeluh, marah, protes. Dan bertanya, why Lord, why? Tapi hari ini kami bersyukur kalau kami kembali diingatkan. Situasi memang bisa silih berganti. Ada kondisi-kondisi buruk yang mungkin terjadi. Tapi satu hal yang jauh lebih pasti. Di balik semua chaos kekacauan. Ada tangan pemeliharaan Allah yang tidak berubah. Ada tangan yang sudah tersalib. Tapi tangan yang tersalib juga adalah tangan yang bangkit. Tangan yang berkata, tangan pribadi yang berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah di dalam genggaman tangannya. Maka Tuhan ajar kami di dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kami bukan mengeluh, tapi justru kami menatap kepada Engkau sambil menangis, menjerit. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tanpa pertolongan-Mu kami tak berdaya. Jemaat Tuhan, saya berikan waktu kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa. Naikkanlah pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau ada masalah-masalah yang berat, bahkan mungkin selama ini kita sudah tidak sanggup lagi berdoa. Hari ini lihatlah pada tangan undangan Tuhan. Tangan yang berlubang paku itu. Yang terulur. Untuk menolong setiap kita. Berdoalah dan serahkan. Semua beban, kekhawatiran, kehidupan, tantangan kepada Dia. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang punya kesulitan hidupnya sendiri-sendiri. Mungkin tidak semua kami tahu. Bahkan mungkin ada yang betul-betul tersembunyi. Tapi kami tahu Engkau Allah yang tahu. Dan Engkau Allah yang peduli. Bukan cuma tahu dan peduli. Tapi Engkau juga adalah Allah yang berkuasa. Bukan cuma berkuasa. Engkau juga adalah Allah yang baik. Sehingga Tuhan, mungkin saat ini kami belum sampai di ujung perjalanan masalah kami. Kami masih merasakan beban berat itu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya di dalam masa-masa sukar itu, jemaat-jemaat-Mu boleh merasakan tangan-Mu yang kuat itu, menopang hidup mereka. Sehingga dengan tangan kuat itulah setiap kami boleh bertahan. Dan kami boleh dikuatkan dari waktu demi waktu. Tuhan tolonglah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan tempat ini. Untuk setiap hamba Tuhan
majelis, jemaat. Kami rindu Tuhan Kau mempertumbuhkan gereja ini. Menjadi gereja yang mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Hidup bagi Engkau lebih dan lebih lagi. Pakailah seluruh sarana, prasarana, ibadah, acara dan apapun Tuhan yang diselenggarakan. Menolong setiap orang. Hidup semakin mengenal Engkau. Hidup semakin mengasihi Engkau. Dan hidup semakin menyerahkan diri bagi Engkau. Berkatilah Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan gereja ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mencukupkan. Engkau sendiri yang boleh menjawabnya ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan juga berdoa kiranya Engkau boleh pakai gereja ini. Menjadi saluran berkat bagi masyarakat sekitar. Menjadi berkat bagi orang-orang yang dijumpai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Supaya sungguh kemuliaan Tuhan, kasih setia Tuhan terpancar melalui kehidupan setiap gereja. Yaitu setiap diri kami Tuhan. Sehingga Indonesia ini Tuhan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Baik masalah politik, ekonomi, sosial. Tapi kami rindu Tuhan dengan kehadiran anak-anak Tuhan. Memberikan pengharapan. Karena kami tahu Yesus itulah sumber pengharapan. Tolonglah Tuhan, pemerintah kami di tengah segala keterbatasan, di tengah segala situasi yang ada. Kami rindu Tuhan berkatilah mereka. Berikanlah hati yang takut akan Engkau. Supaya mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dan melalui tangan mereka, banyak keputusan yang dibuat boleh menyejahterakan semakin banyak orang. Tolonglah Tuhan secara khusus anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjabat. Baik di pusat, di daerah. Tuhan pakailah mereka. Melalui kesaksian hidup mereka. Melalui cara mereka mengambil keputusan dan keputusan-keputusan yang dibuat. Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan dengan lebih jelas. Tuhan, inilah doa kami. Inilah persembahan hidup kami. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengundang siap kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Puji nama Tuhan jikalau firman Tuhan telah selesai disampaikan. Namun biarlah firman yang telah ditabur boleh berbuah di dalam setiap hati kita. Mari bersama jikalau kita merasa terberkati oleh firman pada hari ini, kita kembalikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersama akan pujikan Ku Berbahagia. Sambil bertepuk tangan, kita mempersiapkan persembahan kita. Kita pujikan Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya
pujian ini. Ku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bertahta dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan selama 1 minggu kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Tuhan, kami saatnya pada hari ini kami mengembalikan segala yang Tuhan sudah berikan, persembahan yang terbaik dari setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai, Engkau yang menggunakan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman yang telah ditabur dalam setiap hati kami boleh berbuah dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama, kita akan pujikan doksologi, kita akan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Dikasih oleh Tuhan di akhir ibadah ini, kiranya engkau pulang dengan membawa damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh bertahan dalam kondisi sesusah apapun, karena kita punya Tuhan yang berkuasa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
teduh. Tuhan Yesus memberkati.